Hai, saya ingin menceritakan hasil karya kartunis kita, yaitu Widivro Widin atau lebih dikenali sebagai Rio, yang bertajuk Pahlawan yang Gagah. Cerita kita pada hari ini dipetik daripada Yeremia 20 ayat 11. Di dalam Yeremia 20 ayat 11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, serta orang-orang yang mengejar aku akan tersadung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa, serta mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, sehingga suatu noda mimpi ngeri yang selama-lamanya tidak terlupakan. Inilah hasil karya kartunis Rio yang bertajuk Pahlawan yang Gagah. Bye! Shalom, selamat petang, selamat hari Sabat bagi semua kita. Terima kasih kesempatan untuk sekali lagi bersama-sama dalam ruangan renungan Vesper kita pada petang ini. Terima kasih karena kita semua tetap tenang, bersandar terus-menerus kepada Tuhan, dan tetap teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi terima kasih juga sekali lagi untuk kesempatan untuk saya mengongsikan firman Tuhan bagi kita pada petang ini, sebuah renungan pendek bagi kita yang berjudul Kerinduan untuk pulang ke rumah. Jadi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan siapa memimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Engkau baik kepada kami. Terima kasih Engkau tetap bersama dengan kami dan memberikan kepada kami janji-janji-Mu sehingga kami tetap tenang berada dalam pangkuan-Mu ya Tuhan. Terima kasih sementara kami membuka firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau membuka pikiran kami agar segala teguran nasihat itu akan memberikan kepada kami kekuatan dalam keimanan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mendengar, menjawab doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apabila kita berbicara mengenai rumah, apakah yang terlintas dalam pemikiran kita? Sudah tentunya rumah adalah suatu tempat di mana kestabilan, kasih sayang, damai yang ingin kita untuk ada di sana. Tetapi semuanya kita tahu sementara berada dalam dunia ini, kita tahu ada suasana rumah dalam dunia ini di mana sesuatu yang aman, sesuatu yang damai ditukar kepada sesuatu senario yang membahayakan, di mana keadaan keganasan berlaku, penderitaan secara mental, fisikal, emosi berlaku. Dan inilah keadaan yang ada dalam kehidupan kita, dalam rumah yang ada dalam dunia yang berdosa. Ya, Tuhan memberikan kepada kita sebuah senario rumah yang berbeza, rumah yang Dia sediakan bagi semua kita, tempat di mana damai itu akan menyertai, sehingga kan apa yang dikatakan dalam Yesaya 65 mengatakan bahwa apabila Yesus ataupun Tuhan menciptakan tempat yang baru ini, segala apa yang ada dalam dunia ini adalah perkara yang sudah berlalu. Dan inilah satu kerinduan bagi kita untuk pergi ke rumah yang Tuhan sediakan bagi kita. Secara pribadi saya mengetahui apa artinya untuk rindu untuk pulang ke rumah. Sementara merantau di negara jiran, di negara Thailand, negara Siam untuk beberapa tahun, saya teringat pengalaman sementara berada di sana, saya begitu rindu akan keluarga saya yang berada di rumah di Sabah ini. Dan keinginan untuk saya untuk cepat-cepat masa itu berlalu agar saya boleh kembali ke pangkuan mereka. Itu adalah sesuatu pengalaman yang kalau boleh pada masa yang akan datang tidak lagi ingin saya rasakan. Karena saya mau berada terus bersama dengan keluarga. Saya mengetahui di apa artinya sebuah peribahasa dalam bahasa Malaysia mengatakan
hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tetapi lebih baik di negeri sendiri. Bukan mengatakan bahwa apa yang ada di tempat orang itu bagaimanapun seindahnya tidaklah dapat dibandingkan dengan rumah kita secara fisikal, tetapi maksudnya di situ adalah di mana rumah kita adalah tempat di mana kita terhubung dengan apa yang ada di rumah itu. Dan lebih-lebih lagi daripada skenario saya begitu rindu untuk pulang ke rumah karena keinginan untuk berhubungan dengan keluarga saya, anak-anak, istri, ibu bapak, dan saudara mara yang ada di Sabah ini. Nah, inilah kerinduan untuk pulang. Dan apabila memikirkan hal itu, saya berpikir, kalau beginilah kerinduan saya untuk pulang ke rumah di tempat di dunia yang serba kekurangan ini. Sebagai orang yang serba kekurangan, manusia yang fana ini, yang berdosa ini, apatah lagi kerinduan yang ada di dalam kepulangan ke rumah yang disediakan oleh Tuhan. Kita mengetahui skenario yang ada dalam dunia ini, bagaimana kita sebagai manusia kadang-kala rumah ini adalah suatu tempat di mana kita merasa begitu bosan dan saya ingin untuk keluar daripada rumah ini dan tidak lagi mau kembali kepada rumah ini. Atau ada satu skenario di mana saya akan pergi keluar sekejap daripada rumah ini dan saya akan kembali. Apabila berada di luar sana mendapati diri merasa lebih selesa berada di luar sana sehingga akan kita terputus keinginan untuk pulang ke rumah. Ini adalah satu bahaya dalam perhubungan kita bersama dengan keluarga kita di dalam dunia ini. Dan sememangnya keluarga kita tidak mau agar kita terputus hubungan bersama dengan mereka. Apa yang kita mau dalam dunia ini, agar dunia ini seperti apa yang diingini oleh Kristus menjadi bukan dunia tetapi rumah, maksud saya menjadi surga kecil di dunia ini. Nah, ini yang diingini oleh Kristus bagi kita. Dan daripada itu Tuhan menginginkan kepada kita untuk memperjuangkan kasih yang ada di dalam rumah ini. Saya ingat di dalam Lukas 15 ayat 11 hingga ayat ke 32 berbicara mengenai satu cerita yang saya pasti semua kita mengetahui mengenai anak yang hilang. Inilah skenario yang ada di sini sehingga kan akhirnya biarpun dia telah melakukan sebuah kalau kita mengatakan menggunakan perkataan yang sedikit kasar yang mengatakan durhaka, tetapi akhirnya dia mempunyai kerinduan untuk pulang. Dan bagaimana bapaknya yang mempunyai kasihnya kepada anaknya itu, biarpun kedurhakaan yang telah dilakukan olehnya, pengkhianatan yang dilakukan olehnya, dia tetap menerima anak yang dia kasihi itu. Dan inilah sesuatu yang kita tahu yang juga akan dilakukan oleh Bapa kita di surga. Biarpun kita dalam dunia yang penuh berdosa dan sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan juga dosa, Bapa yang kita di surga itu senantiasa mengalu-alukan dan mau agar kita datang ke pangkuannya untuk kita dapat bersama dengan dia selama-lamanya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 bahwa dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, agar di mana dia berada kita juga akan berada di sana. Dan apabila dia membicarakan hal ini, muridnya Thomas mengatakan bagaimana kami mengetahui jalan untuk tiba di situ. Dan mungkin ini kita boleh menghubungkan dengan persoalan kita yang sama kepada Yesus. Ya Tuhan, saya sudah melakukan banyak kesalahan. Apakah boleh lagi keluarga saya yang di rumah menerima saya kembali dengan apa yang saya telah lakukan? Ataupun saya sudah selesa berada dalam dunia ini dan saya merasa malu untuk kembali ke pangkuan-Mu ya Tuhan. Ingat, kasih yang ada daripada Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kasih yang dimana Yesus mengatakan, menjawab kepada persoalan Thomas,
Dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang akan datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Yesus adalah jalan. Dan bagaimana kita mengetahui bagaimana Yesus akan menerima saya? Ingat, Yesus telah mati bagi kita di kayu salib. Kasih yang begitu besar yang Dia tunjukkan kepada kita, kesanggupannya untuk mati bagi kita, cukup memberitahukan kepada kita apapun, berapa besar pun dosa yang kau dan saya telah lakukan, Dia sudah membayarnya, melunaskannya secara penuh di kayu salib. Satu lagu yang berjudul Softly and Tenderly ditulis oleh Will Thompson pada tahun 1880. Satu lagu yang simple, yang saya pasti semua kita ketahui. Lagu yang mengatakan kepada kita, Yesus memanggil kita untuk pulang. Dan lagu ini apabila dimainkan secara pribadi, saya mempunyai sebuah kerinduan untuk pulang ke rumah di mana Tuhan sediakan bagi kita semua. Ya, apakah kita rindu untuk pulang ke rumah yang Tuhan sediakan? Dan biarlah renungan ini yang pendek ini mencetuskan keinginan, kerinduan kita untuk mau bersama dengan Tuhan di rumah yang disediakan bagi kita. Apapun keadaan kita dalam dunia ini pada ketika ini, mungkin kita mengatakan saya tidak layak, saya tidak tahu mengenai ataupun jalan menuju ke rumah itu. Ingat, Yesus memanggil kita dan memberitahu kepada kita jalan kepada rumah yang disediakan itu adalah melalui Yesus. Yesus seperti mana yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 adalah setia dan adil apabila kita meminta pengampunan daripada Dia. Setia dan adil untuk mengampuni. Dan lagu ini mengingatkan kepada kita, Yesus memanggil, pulang, pulang. Apakah kita mau dan mempunyai kerinduan untuk pulang ke rumah yang disediakan oleh Tuhan? Nah, kiranya renungan ini mencetuskan kerinduan itu dan meruntuhkan segala tembok yang membuatkan kita tidak mau untuk datang atau pulang ke rumah. Untuk menyambut pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan saya memimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah bersama dan kami dalam renungan. Kira Tuhan renungan ini mencetuskan dalam kehidupan kami, jiwa kami untuk rindu pulang ke rumah yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengetahui bahwa kami adalah manusia yang fana, yang tidak layak untuk berada di tempat di mana Engkau sediakan. Tapi ya Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang luar biasa menyatakan kepada kami bahwa Engkau sedia untuk menerima dan bahkan mau untuk kami datang kepadamu, dan Engkau membuka tangan-Mu selebar-lebarnya menjemput kami, bersedia untuk merangkul kami dalam pelukan kasih-Mu dan mengatakan, anakku, selamat kembali ke rumah. Terima kasih Tuhan dengan kasih-Mu yang indah ya Bapa. Dan kira Tuhan kami terus memegang akan kerinduan ini sehingga pada ketika Engkau datang ya Tuhan, kami mengatakan dengan penuh semangat, ya Tuhan, kami bersedia untuk dibawa pulang ke rumah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serah persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat penebus kami semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada cinta dari surga yang tinggi dalam, dapat dijamah namun nyata, karena aku
cinta ini pada dunia. Mari sebar cinta Yesus pada dunia. Bye, thank you.